Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 meliputi Tri Ayuni dengan NIM 20200010052, Patrialis Akbar dengan NIM 20200010053, Suwenas Tata Alarsyad dengan NIM 20200010054, Mahfud Nur Rohim dengan NIM 20200010056. Di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian dengan judul Analisis Margin Pemasaran Semangka Madu di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Peningkatan produksi hasil pertanian menjadi hal yang sangat penting terutama di bidang pangan, sehingga dilakukan pemasaran komoditi pertanian di Indonesia. Salah satu jenis buah yang mudah dipasarkan adalah semangka madu. Pemasaran semangka madu yang ada di Kecamatan Reteh saat ini cukup baik dan menjanjikan, karena sebagian besar masyarakat melakukan budidaya semangka madu. Berdasarkan hasil tinjauan pada petani, pemasaran buah semangka madu hanya dihargai 4.000 per kilonya jika dibeli konsumen secara langsung pada petani, sedangkan harga di pasar mencapai 8.000 per kilonya. Hal ini mengakibatkan penerimaan yang diterima petani relatif rendah karena harga jual dari petani sangat rendah, sehingga peranan strategi pemasaran dalam melakukan strategi yang bagus dan peluang yang ada dalam pemasaran serta dapat meningkatkan posisi yang ada. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan margin pemasaran, bagaimana perhitungan margin pemasaran pada semangka madu, apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran, apa saja bauran pemasaran 7P. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Perhitungan margin tata niaga diperoleh dari selisih harga di satu titik rantai tata niaga dengan harga di titik lainnya. Selain itu, besarnya nilai margin tata niaga juga dapat diperoleh dari penjumlahan biaya dan keuntungan pada masing-masing lembaga tata niaga. Saluran pemasaran terdapat beberapa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran semangka madu, diantaranya pengumpul atau tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer di Kecamatan Reteh oleh petani hingga ke tangan konsumen lainnya. Adapun tingkat mata rantai saluran pemasaran tersebut ada 4, yaitu 1. Saluran tingkat 0 atau zero level channel, karena produsen langsung menjual barangnya kepada konsumen. Kedua, saluran tingkat 1 atau one level channel, karena hanya satu lembaga perantara yaitu pengecer. Yang ketiga, saluran tingkat 2 atau two level channel, karena ada 2 perantara yaitu pedagang besar dan pengecer. Dan yang keempat, saluran tingkat banyak atau multi level channel, karena menggunakan banyak perantara yaitu pedagang besar, penyalur, dan pengecer. Lalu bauran pemasaran 7P meliputi 1. Produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar. 2. Harga adalah jumlah semula nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapat keuntungan. 3. Promosi ini merupakan kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Keempat, saluran distribusi atau flash adalah lembaga-lembaga distributor atau penyalur untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. 5. Proses merupakan variabel yang penting dalam perusahaan jasa yang erat berkaitannya dengan aktivitas atau kinerja. 6. Petugas penyedia jasa atau people, orang yang menyediakan jasa, diharap mampu menerjemahkan keinginan pelanggan dalam bentuk pelayanan atau jasa. Dan yang terakhir, ketujuh, physical evidence,
perwujudan jasa dapat terlihat dalam keterkaitan antara janji yang telah disampaikan oleh pemberi atau penyedia jasa dengan pelanggan. Pembahasan pada saluran pemasaran semangka madu. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Reteh memiliki 3 saluran. Saluran pertama menjelaskan harga jual buah semangka madu yang dijual langsung kepada konsumen dengan harga Rp8.000 per kilonya. Saluran pemasaran kedua menjelaskan harga jual buah semangka madu yang dijual langsung kepada petani kepada pengecer dengan harga Rp5.000, kemudian pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp8.000 per kilonya. Untuk saluran pemasaran yang ketiga menjelaskan harga jual buah semangka madu kepada pedagang besar dengan harga Rp4.000. Kemudian pedagang besar menjual kepada pengecer dengan harga Rp6.000. Kemudian pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp8.000 per kilonya. Yang berikutnya pembahasan pada margin pemasaran semangka madu. Pada analisis ini besarnya margin saluran 1 adalah 0 karena petani langsung menjual buah semangka madu kepada konsumen. Besarnya margin pemasaran pada saluran 2 adalah sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Dan pada saluran 3 adalah sebesar Rp4.000 per kilogram. Hal ini dikarenakan karena saluran 2 dan 3 harus melewati beberapa saluran lagi. Pembahasan pada bauran pemasaran 7P. Yang pertama, produk yang ditawarkan yaitu semangka madu. Yang kedua, harga semangka madu yang dibeli secara langsung Rp4.000 per kilo dan harga di pasar Rp8.000 per kilogram. Yang ketiga, promosi semangka madu tidak memberikan promosi kepada konsumen karena penjualan sudah melalui saluran pemasaran. Untuk yang keempat, saluran distributor atau tempat melibatkan lembaga pemasaran seperti pengepul atau tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk yang kelima, pada proses pemasaran komoditas semangka madu di Desa Reteh melibatkan konsumen secara langsung, pedagang besar, eksportir, atau lainnya. Yang keenam, petugas penyedia jasa atau people meliputi konsumen dan pedagang yang membeli semangka madu. Yang ketujuh, fasilitas pendukung secara fisik atau physical evidence dengan pemilihan tempat dilakukan secara sengaja atau proposif berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Reteh merupakan salah satu sentra produksi semangka madu di Kabupaten Indragiri Hilir. Kesimpulan pada hasil pembahasan meliputi yang pertama, saluran pemasaran buah semangka madu di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu saluran 1 petani ke konsumen, saluran 2 petani ke pedagang, pengecer, konsumen, dan saluran 3 petani ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen. Yang kedua, pada saluran 1 margin pemasaran tidak ada. Besarnya margin pemasaran pada saluran 2 adalah sebesar Rp 2.000 per kilogram dan pada saluran 3 adalah sebesar Rp 4.000 per kilogram. Yang ketiga, saluran 1 merupakan saluran pemasaran yang paling efisien dengan EP 0,41%, kemudian diikuti dengan saluran 2 dengan EP sebesar 0,42% dan efisiensi pada saluran 3 yaitu sebesar 1,02%. Yang keempat, bauran pemasaran 7P meliputi product, price, promotion, people, process, place, dan physical evidence. Pada semangka madu di Desa Reteh sudah lengkap setiap kategorinya. Saran yang didapat dari kelompok kami yaitu petani disarankan untuk menjual langsung buah semangka madu ke konsumen tanpa melalui lembaga pemasaran, sehingga harga buah semangka madu lebih tinggi dan keuntungan petani lebih tinggi. Perlunya pengembangan media informasi harga sampai tingkat petani, misalnya melalui penyuluh pertanian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.